وأشهد بحسن قولك أنه ونسبة أفعالك إليك ما يلزم بعظم سيادتك ورفعة قدرك، ولم تبخس نفسك حقها وتهدها عن قدرك وتراها عاجزة عن الشكر والقيام بمقتضى الأمر لا على وجه الأدب والإتيان من الشكر لما وجب كأن الأمر في ذلك إليك. قال سهل بن عبد الله رضي الله عنه: ما من نعمة إلا والحمد لله أفضل منها، والنعمة التي ألهم بها الحمد أفضل من الأولى. لأن بالشكر يستوجب المزيد. وفي أخبر داود عليه السلام: إلهي ابن آدم ليس فيه شعرة إلا وتحتها نعمة وفوقها نعمة، فمن أين يدافعك؟ أوحى الله تعالى إليه: يا داود إني أعطي الكثير وأرضى باليسير، وإن شكر ذلك أن تعلم أن ما بك من نعمة فمني. وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إني بأرض وكثرت فيها النعم حتى لو أشفقت علي من قبل دفع الشكر، فكتب من قبل ضعف الشكر، فكتب إلي عمر: إني كنت أراك أنك أعلم بالله مما أنت، أن الله تعالى لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمته. Bismillahirrahmanirrahim. Safhah halaman 35. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin wa salli wa sallim ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina maulana Muhammadin khatamil nabiyyin wa ala alihi tahirin ashabil akramin muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad adada khalqi wa nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma kama sallaita wa sallamta ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi jami'il alamin syuhada as-salihin wa jami'il awliya as-salihin wa man hadha kitaban Allah bi darajatin fil jannah wa yu'id alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. لا تدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شكرك فإن ذلك مما يحط من وجود قدرك. إذا ترادفت نعم الله عليك فلا ينبغي أن تدهشك عن القيام بشكرها من حيث ترى عجز نفسك. Wala tudhishka, jangan membuat panik pada dirimu. Ad-dahsyah, dahsyat, atau sesuatu yang sangat berat, atau dahsyat sesuatu yang ajib, atau sesuatu yang membingungkan kepada seseorang. La tudhishka, jangan membuat dirimu panik, bingung, atau menganggap sesuatu yang sangat dahsyat ini sesuatu yang sangat berat. Walidatul ni'am, orang yang baik dikala dia mendapatkan beberapa nikmat yang datang dari Allah Ta'ala, dia berpikir
bagaimana kok saya ini dapat nikmat sekian jumlah nikmat yang saya terima, sedangkan saya tidak bisa untuk melakukan atau mensyukuri sejumlah nikmat yang telah diberikan kepada diriku. Dari itu dikatakan wala tutahishka, jangan membuat dirimu panik, susah, gundah. Waridatun ni'am, datangnya beberapa nikmat. Gundah dari apa? Anil qiyami bi huquqi syukrika, karena kamu tidak bisa menjalankan dengan hak untuk bersyukur kepada Allah, karena kamu tidak mampu untuk mensyukuri sejumlah nikmat yang kau terima. Fa'inna dzalika, sesungguhnya sikap kamu yang seperti itu, panik dan gundah seperti itu, mimma yahuttu min wujudi qalbika, itu akan menjatuhkan martabat kamu. Yahuttu min, idza dapat ni'amullah, apabila selalu terus-menerus nikmat Allah datang kepada kita, fala yanbaghi laka an tudhish anil qiyam, tidak boleh kita panik susah karena tidak bisa menjalankan atau mensyukuri sejumlah nikmat yang ada. Min haitsu tara ajza nafsika, karena engkau melihat ketidakmampuan dirimu untuk mensyukurinya. Antau fiat dzalika wa an la qibala lahu fi, la qibala ay bi mana la muqabalata, tidak bisa dibandingkan nikmat Allah dengan syukur kamu. Seberapa pun besar, seberapa pun tinggi, seberapa banyak pun syukur kita itu tidak mampu mengimbangi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa itu mensyukuri. Di dalam kitab yang lain di sini disebutkan qad yatafakkaru al-insan fi nafsihi ma wa ma bihi min ni'am fa yajidu nafsahu maghmusan fil gham hissiyatan wa ma'nawiyatan. Di sini sama, di sini katanya sama, bahwa kadang-kadang manusia berpikir tentang nikmat yang diberikan Allah kepada dirinya. Di sini ini lebih detail menyebutkan qad yatafakkaru al-insanu fi ni'matil basar. Orang itu kadang-kadang nikmatnya mata, nikmatnya bisa melihat, bukan matanya, bisanya melihat. Karena ada orang punya mata tapi tidak bisa melihat. Ni'matil basar, nikmatnya bisa melihat itu saja, kalau dihitung tidak cukup. Syukur kita itu tidak cukup sebetulnya. Jadi kalau orang ini merasa panik, membuat dirinya itu putus asa, ini kalau pada sabar syukur Allah tambah parah, dia tambah parah. Itu anugerah dari Allah. Itu anugerah dari Allah kepada kita agar kita itu tetap bersyukur kepada Allah semampu kita. Minggu yang lalu saya katakan ada orang panik, sulit berpikir bagaimana. Sudah saya terangkan minggu yang lalu, bagaimana saya ini sholat kok tidak bisa khusyuk. Khusyuk kamu berapa persen? Syuk Anda tasyah daqiqah, dan usykur ala daqiqah, usykur ala daqiqah. Kalau kamu bersyukur ingin sama seperti Nabi Muhammad syukurnya, seperti Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau itu kalau sholat, walaupun ada pedang menancap di dirinya, kalau bisa sholat dia hilang, perasaannya dia hilang, karena khusyuknya sholat. Enaknya Islam ini satu, ittaqullaha wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Tidak ada agama yang seiman ini. Tidak seperti bayar pajak, karena gak mampu gak bayar, tidak bisa. Kan gak bisa kalau pajak. Kalau Islam kan tidak, gak mampu, tidak usah kan begitu. Zakat kan begitu, haji begitu, semuanya begitu. Jadi ringan. Demikian juga di dalam masalah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan terlalu panik, sulit, karena tidak bisa untuk menikmati atau mensyukuri nikmat Allah. Sehingga sebagian ulama itu mengarang alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru. Padahal sudah tidak mampu sudah.
hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Dia memuji Allah, artinya dia bersyukur kepada Allah. Yuwafi ni'amahu, yang hamd itu mudah-mudahan menyamai kepada nikmatnya Allah. Wa yukafi'u mazidah, yukafi sama yang mengimbangi kepada tambahan-tambahan nikmat dari Allah. Itu dikarang seperti itu karena ada usaha manusia untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apa bedanya memuji dengan mensyukuri nikmat Allah? Pujian itu alhamd, al-madah, at-thana itu sama. Alhamd, al-madah, at-thana itu persamaan kata. Pujian itu hanya dari lisan. Pujian itu dari lisan. Dan pujian itu bukan fi muqabalatin ni'mah. Laisa fi muqabalatin ni'mah. Kalau ada muqabalah dengan nikmat bukan pujian, menjadi syukur. Mengapa kamu memuji kepada Allah? Saya memuji kepada Allah karena saya diberi sesuatu. Kalau kamu memuji Allah karena diberi sesuatu, itu menjadi syukur. Tapi kalau kamu memuji murni kepada Allah padahal saya tidak diberi apa-apa, menunjukkan bahwa kamu itu memang memuji Allah, murni memuji. Seperti kita memuji seorang tokoh, kita tidak dapat apa-apa dari tokoh itu. Kita tidak dapat apa, cuma kita memuji bahwa tokoh ini juga ada rajul alim, orang ahli ini, allamah matalan, wa nahnu la nahsu syai'an minhu. Kita tidak dapat apa-apa dari dia. Itu namanya pujian. Tapi kalau kita dapat apa-apa dari dia lalu kita memuji yang ngarang kitab ini, kita dapat ilmunya. Itu mensyukuri. Itu bedanya syukur dengan pujian. Lah, sering saya katakan, marilah kita banyak memuji kepada Allah. Banyak memuji kepada Allah. Jangan hanya pandai bersyukur. Kalau bersyukur hanya muqabalatin nikmat. Sehingga ulama membuat satu definisi, asyukru huwa fikrun yumbihu an ta'limil mun'im liqaulihi mun'ima. Fi'lun, syukur itu adalah sebuah pekerjaan yang pekerjaan itu mengungkapkan an ta'limil mun'im, mengagungkan kepada yang memberi nikmat. Liqaulihi mun'iman, dia bersyukur itu melakukan satu pekerjaan yang pekerjaan itu menjabarkan satu sesuatu kepada satu nikmat. Yumbihu an ta'limil mun'im, untuk mengagungkan zat yang memberi nikmat. Itu pujian. Saya mendapatkan nikmat dari seseorang, saya memuji dia, pujian saya itu dia menjadi syukur. Itu salah satu definisi dari syukur, pekerjaan. Kalau murni pujian itu lisan saja, bukan fi'lun. Jadi al-lisan al-madah, kurang dari lisan. Perbedaannya hamdun dengan madah itu beda sedikit. Kalau hamdun itu pujian yang baik, at-thana' bil jamil. At-thana' bil jamil itu pujian yang baik. Tapi kalau al-madah bisa pujian yang baik, bisa tidak baik. Nek bulan itu model kitab hebat. Nek bulan itu nyolongnya hebat, pujian juga, cuma tidak bagus. Bulan ininya dia muji, tapi mujinya pujian yang tidak bagus. Itu madah. Jadi pas seperti yang dikatakan, waktu torok ala afwahil maddahi, kamu taburkan tanah kepada mulutnya orang yang suka memuji al-maddahi. Kalau tanah pujian juga,
Tapi yang terjadi berulang-ulang itu dikatakan asana. Asana pujian yang berulang-ulang, al-madah pujian bisa bagus dan tidak bagus. Alhamdulillah yang dikatakan Al-Quran, asana Allah ibn jamil ikhtiyari ala jahdi tadbir ta'zim. Sudah, bab kita sekarang ini syukur, babnya syukur. Nah ini menyangkut pujian, kan sering kita kabur, muji Allah, apa yang mensyukuri, kalimatnya sama-sama alhamdulillah. Alhamdulillahnya ini karena dapat nikmat, alhamdulillahnya ini dia tidak dapat apa. Hebat Allah Ta'ala ini. Sopo tonggok pisau sehat sampai padahal dari kandungnya sakit bang. Nah orang ini namanya murni memuji padahal dia tidak dapat apa-apa. Jadi fi'lun yumbi'u an ta'zimin munai. Tapi ada satu definisi lagi yang lebih lengkap dari itu. Sarful abdi. Sarful abdi qalas jami'a ma an'amallahu alaihi. Sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi ila ma khuliqa li ajli. Ila ma khuliqa li ajli. Sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi ila ma khuliqa li ajli. Artinya syukur itu tidak harus berupa ucapan. Kan fi'lun tadi, perbuatan. Yang terakhir tidak hanya sekedar perbuatan. Pokoknya kita menggunakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang mencipta, itu adalah syukur. Syukur abdi jami'a man Allahu alaihi, dia menggunakan nikmat Allah sesuai dengan aturan yang ditunjukkan oleh Allah. Itu sudah dikatakan bersyukur. Saya menggunakan telinga saya untuk mendengarkan Al-Quran, itu namanya syukur. Menggunakannya saja sudah dikatakan syukur. Syukur abdi jami'a an'amallahu alaihi ila ma khuliqa li ajlihi. Kaki digunakan untuk datang ke tempat-tempat yang baik. Tangan digunakan untuk pegang Al-Quran. Dai digunakan untuk bersujud. Semuanya itu dikatakan syukur karena sudah menggunakan sesuai dengan aturannya. Karena dijadikan begini, ini kena begini, jadikan begini kena begini. Karena Allah, kita bersyukur kepada Allah karena kita berjalan di atas kaki kita. Bagaimana kalau kita berjalan di atas tangan kita? Kan ya berat namanya. Kita bukan diciptakan untuk berjalan di atas tangan, kan begitu. Kan ada orang berjalan cari sensasi, belajar melakukan esok, kan bukan tempatnya. Itu tidak mensyukuri, padahal punya kan. Itulah hadis sekalian, beberapa ulama mengartikan apa bedanya alhamdulillah dengan syukur. Jadi kesimpulannya ulama ahli balaghah mengatakan alhamdulillah syukru umumun wa khususun bi wajhin. Umumun wa khususun bi wajhin. Kadang-kadang syukur itu bisa bertemu dengan pujian di dalam ucapan. Alhamdulillah, aku mari mangan. Itu mengandung pujian dan mengandung syukur karena ada nikmatnya. Kalau hanya pujian, alhamdulillah, tonggoku mangan. Kon, aku dino gak mangan. Ini pujian kepada Allah, tapi dia sendiri tidak mendapatkan apa. Itu kadang-kadang dia berkumpul karena berdiri sendiri. Tapi kadang-kadang syukur tidak ada di dalam pujian. Ada syukur tapi bukan pujian. Kalau tidak keluar dari pujian, kita sholat itu atau kita melakukan satu pekerjaan, itu syukur tapi bukan pujian. Ya itulah pujian dan syukur dia kadang-kadang bertemu di satu pekerjaan, ucapan yang dengan satu hikmah. Tapi kalau hanya ucapan itu namanya pujian. Tapi kalau perbuatan dikatakan umumun wa khususun fi wajhi. Ini agak tinggi sedikit. Lalu di sini dikatakan
Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatayn wa hadainahu najdain. Di sini dikatakan bagaimana kita akan mensyukuri nikmat Allah. Mata ini saja, mata ini saja kalau dihitung berapa sih nikmatnya mata, berapa saudara kita yang tidak bisa melihat. Bagaimana sengsaranya, susahnya orang yang tidak melihat. Dan kita sudah melihat, kita tidak pernah membayar. Berapa kita membayar kepada Allah, kita bisa melihat segala sesuatu. Kan ini suatu kehebatan. Kita mensyukuri bagaimana mensyukuri syukur basar, mensyukuri matanya. Sudah sama-sama punya mata. Kalau matanya orang itu modelnya kuda, matanya yang pinggir. Apa enggak pengajian dari pada saya ngomong kan esomering apa? Pengajian bisa miring. Karena bisa hadap-hadap, matanya pinggir. Kalau kuda kan di pinggir. Kalau manusia kan di depan, bisa musyawarah, bisa mukalaman, bisa seperti itu. Itulah contoh. Di sini disebutkan detail sekali di sini. Nikmatus sam, nikmatnya pendengaran. Tidak usah kita rasakan saudara. Wa nikmatus syam, penciuman. Wa nikmatul dzauq, nikmatnya rasa. Wa nikmatul kalam, nikmatnya bisa berbicara. Wa nikmatul aql, nikmatnya akal. Wa nikmatul yadain, dua tangan. Wa nikmatul rijlain, dua kaki. Nikmatul sihha wal afiyah, sehat dan afiat, semuanya nikmat. Di sini dikatakan tsumma nikmatul iman, tsumma nikmatul ta'ah, tsumma fi nikmatil ilm. Dari itu dikatakan di sini tidak usah kita gundah susah dengan persoalan kita tidak mampu. Memang sengaja tidak mampu, memang tidak mampu. Dan itu Allah tidak mengharapkan syukur kita. La nu'minu jazaan wala syukur. Kita lanjutkan di dalam keterangan di sini. Lah kalau kita tidak paham itu, kita jatuh di hadapan Allah. Kita jatuh di hadapan Allah. Mimma yatuh bihi qadruka. Yang jatuh biwujud di qadrika. Jadi walaupun kamu di dalam keadaan seperti itu, Allah tahu bahwa kita tidak mampu untuk mensyukuri. Memang Allah sudah tahu. Tapi karena kebaikan Allah, tetap saja Allah Ta'ala itu memberikan sesuatu kepada kita yang sebetulnya kita tidak mampu untuk mensyukuri seluruh jumlah nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Fatahqaha an qadhiya fataraha ajizatan an syukri. Yang dikhawatirkan ulama di sini, jangan-jangan kita karena tidak mampu untuk mensyukuri lalu kita tidak bersyukur. Ini yang dikhawatirkan. Seperti yang saya katakan kemarin minggu yang lalu, saya katakan jangan kita karena tidak bisa khusyuk lalu kita berhenti untuk sholat. Di dalam hikam juga ada hikam. Jangan kita berhenti untuk berzikir kepada Allah karena kita tidak bisa hadir. Jangan seperti itu. Wala tatrukil dzikra, wala tatrukil dzikra. Jangan kau meninggalkan zikir walaupun kita tidak. Bahayanya meninggalkan zikir lebih besar. Lebih besar meninggalkan zikir bahaya karena kita tidak bisa ingat hadir di hadapan Allah. Nah, di sini dikhawatirkan manusia ini kan soal doa, soal apapun. Di sini ulama tasawuf menghendaki kita ini kalau di dalam fikih kita mengerjakan perintah Allah itu sesuai kemampuan, gitu. Kalau tidak seperti itu berarti kita jatuh. Qala Sahl bin Abdullah radhiyallahu anhu. Berkata Sahl bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Ma min ni'matin." Tidak ada satu nikmat illa walhamdulillahi afdalu minha. Tidak ada satu nikmat kecuali alhamdulillah itu lebih besar dari nikmat. Tidak ada satu nikmat yang lebih besar daripada alhamdulillah. Ma min nikmatin, tidak ada satu nikmat
illa kecuali alhamdulillah afdalu minal ni'mah. Alhamdulillah lebih dari nikmat. Jadi Allah memberi kita mobil harganya 1 miliar. Kita jawab alhamdulillah lebih besar dari alhamdulillah itu lebih besar dari ada hadis Bukhari Muslim. Katakan apa? Subhanallah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'u ma baina samawati. Hadis pertamanya itu at-tuhuru syatrul iman. Ya, at-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'u ma baina samawati wal ardh. Subhanallah dan alhamdulillah itu mengisi penuh langit dan bumi. Jadi sebesar apapun pemberian Allah, alhamdulillah lebih besar dari pemberian itu sendiri. Kita jangan merasa hina, merasa kecut, merasa gundah, merasa susah karena tidak mampu mensyukuri sejumlah nikmat Allah. Memang tidak akan mampu. Disebutkan di sini pula wa ni'matul lati ulhima biha alhamdulillah minal ula li'anna syukra yastarjibul mazid. Karena syukur itu bisa menambah nikmat. Wa fi akhbari Daud, di dalam khabar kita Daud alaihissalam, ya nikmat di atasnya juga nih. Famin aina yukafiuka, bagaimana ya Allah untuk mengimbangi nikmat Engkau ya Allah. Sedangkan kita kepada jumlah rambut kan tidak mampu, kita menghidup rambut tidak mampu. Sedangkan di bawahnya rambut ada nikmat, di atasnya rambut ada pakai kanukafu. Bagaimana kita akan membalas atau mensyukuri nikmat Allah? Fa'ahallahu ilaihi ya Daud inni u'til katsir wa ardul yasir. Aku memberi banyak dan aku rela, aku menerima. Kamu hanya memberi saya sedikit, rela. Wa inna syukra dzalika an ta'lama anna dzalika annama bika min ni'matin fa minni. Yang penting kamu tahu bahwa nikmat itu dari aku, katanya. Wa kataba ba'du Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Wa kataba ba'du Umar bin Aziz ilahi inni bi'abdin qad kathura fiha ni'am. Saya ada di satu tempat di bumi, kathura fiha ni'am, banyak nikmat. Hatta laqad asfaqtu alayya min qabli ba'di syukri. Fakata ilaihi Umar, inni kuntu araka annaka a'lamu billahi mimma anta. Ya. Terus minallah. Minallah. Ah iya kok. Minallah. Tambah min ya. Iya, minallah ya. Min. Innam. Mana dari dia mengatakan bagaimana saya ini mensyukuri nikmat Allah ini betul banyak nikmat. Lalu beliau mengatakan, Umar bin Aziz mengatakan, inni kuntu araka annaka a'lamu billahi mimma anta min Allah ta'ala. Aku melihat kamu, sebenarnya kamu itu sepertinya lebih tahu kepada Allah daripada Allah itu sendiri. Seakan-akan kamu lebih tahu dari Allah sendiri. Allah sudah tahu bahwa kamu tidak mampu, itu Allah sudah tahu. Tidak usah kamu ingin menjangkau, mensyukuri sejumlah nikmat. Allah sudah lebih tahu. Dilanjutkan di sini. Allah Ta'ala lam yu'u anna ya illa ma anta. Allah Ta'ala lam yu'in ala abdin nikmatan. Allah tidak memberi nikmat kepada seorang hamba, kepada satu nikmat. Fahamidallah, lalu si hamba itu mengatakan diberi nikmat, dan orang hamba itu mengatakan alhamdulillah. Illa kana hamduhu afdala min nikmatin. Sebesar apapun nikmat itu,
Alhamdulillah itu lebih besar daripada nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi kita alhamdulillah ini menggunakan dalil Al-Quran di sini. Wa qala ta'ala wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman diberi ilmu. Setelah diberi ilmu, beliau itu bersyukur dengan mengatakan alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Yang mana kita kenal khuyira Sulaiman bainal ilmi wal mali wal mulk, kan gitu ya. Nabi Sulaiman kan diberi pilihan. Nabi Sulaiman kaum milih suki kerajaan apa ilmu, kaya kerajaan atau ilmu. Fakta ilmu. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Setelah memilih ilmu tawar walma, karena dia memilih ilmu. Setelah dia berilmu, lalu Allah Taala memberikan kerajaan dan kekayaan. Di sini syukurnya menggunakan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ini dalilnya bahwa sekian besar kerajaan Nabi Sulaiman yang bisa memimpin dunia, cuma lebih besar alhamdulillah bisa berbicara dengan hewan, bicara dengan ini, membuat koktail, semuanya lebih besar alhamdulillah. Lalu dikatakan disebutkan di sini wa qala ta'ala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiringlah orang yang bertakwa kepada Allah secara berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha wujat abwaaba wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhaluha khalidin. Orang masuk ke surga itu jawabannya apa? Syukurnya apa? Cuma katakan alhamdulillah. Alhamdulillah itu lebih mahal daripada surga. Intinya begitu. Surga yang sekian mana ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Nah, hadis qudsi mengatakan, ya man a'datul ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku di suatu tempat yang tidak pernah ada satu mata pun melihat dan tidak ada satu telinga pun yang penting. Apa itu kan? Setelah dipisah jawabannya alhamdulillahilladzi shadaqana wa'da. Shadaqana alhamdulillah aku masuk surga. Masuk surga cuma lawannya alhamdulillah. Hadirin sekalian, kalau kalian penjenengan malam ini kita diberi segala sesuatu ini cuma jawabannya kepada Allah alhamdulillah. Coba kalau kalian penjenengan kenal bebong sofi dikai motor alhamdulillah. Jadi dong ya. Ini Allah itu maha sabar, Allah itu sabur, al-halim kita maksiat kepada Allah, kita lupa kepada Allah, kita maksiat kepada Allah. Allah sabar. Halim, apa halim? Layaknya bil adat. Bukan khusus Allah Ta'ala bertindak sesuai kayak polisi lalu lintas itu tidak. Dikai sembarang jawabannya cuma alhamdulillah. Nek kalau be sampean dikai wong dikai mang, mampu ngomong dan tahu permohonan ngomong, gak syukur. Cuma dijawab alhamdulillah kan jauh ngomong. Kalau kita mengatakan baik dengan baiknya Allah kan jauh. Kebaikan kita dengan kebaikan Allah sangat jauh. Suatu cuma dijawab alhamdulillah. Nabi Sulaiman di kerajaan ini jawabannya cuma alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Dimasuk surga alhamdulillahilladzi sadaqana. Sana mungkin padahal malaikat yang joko pintu surga itu
Ya apa keselnya ngomong kita, kesel dari Allah. Betul satu hari orang ditarap kan cuma satu hari. Kan ditarap. Sorry. Tapi satu harinya Allah kan lain dengan satu harinya. Ini yauman inda rabbika ka'alfisan natin mimma tahun. Satu harinya besok itu ditarap asalnya sedino ini ke 1000 tahun itu. Seharinya 1000. Tapi malaikat yang tadi sampean itu saya pun tahu. Mertu saya masuk alhamdulillah. Itu terus. Nek uang dikeki tangguh saja jawab matur nuwun. Kok matur nuwun kok pemberang tahun mangane. Ini jauh. Dari itu saya sedikit menonton di sini dari hadis sekalian. Amal sedikit itu kadang-kadang bisa mengalahkan yang banyak. Itu alhamdulillah. Itu subhanallah tamla'ul mizan. Subhanallah alhamdulillah tamla'u ma baina samawati wal ardh. Baca subhanallah alhamdulillah mengisi langit dan bumi. Langit dan bumi. Samawat kan jamaah, bukan langit. Tujuan samawat. Subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah. Itu sudah mengisi tujuan kita. Dan Allah itu sangat sabar. Ada seorang mufassir. Saking sabar Allah Ta'ala. Saking sabarnya Allah SWT. Sabar Allah Ta'ala. Kok sabar kaya Allah? Enggak kaya Allah kudu niru. Orang itu harus niru akhlaknya Allah. Takhallaku bi akhlaqillah. Hendaklah kita berakhlak model akhlaknya Allah. Nek dari murid betul kamu ini, saya takut ini, saya jangan hadir karena sakit dan macam-macam. Itu kesabarannya Allah. Lalu ada seorang ulama yang tafsir mengatakan, beliau itu kaget. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Idhhab ila Fir'aun." Akan Nabi Musa dan Nabi Sulaiman disuruh datang ke Fir'aun. Fir'aun itu sedang tersesat. Innahu taw. Faqula lahu qawlan layyinan. Dan kamu ngomong dengan Fir'aun itu, kan di sini kan mau ngilok ke Jokowi saya naik gratis kan ya? Iya betul betul Jokowi. Kita ngomong kan. Kepada Fir'aun yang tidak Islam, yang kafir, Allah mengatakan faqula lahu qawlan. Hendaklah kamu ngomong dengan raja, pimpinan itu yang ambil, yang halus. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yadzakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan si Fir'aun ini mau ingat dan dia mau takut kepada Allah. Kan itu. Tapi ulama mengatakan ya Allah ya Allah. Fama ahlamaka ya Rabb. Fama ahlamaka ya Rabb. Ya Allah benar pakai sabar ya. Padahal orang geting semua sama Fir'aun. Nabi semuanya Bani Israil kan sah. Dia mengatakan fama ahlamaka ya Rabb. Bila man qala ana rabbukumul a'la. Kamu sangat sabar kepada orang yang mengatakan aku Tuhan juga kira-kira. Allah sabar kepada orang yang seperti itu. Pemahaman. Pakai bagaimana qala subhan rabbiyal a'la. Bagaimana sedang memperlakukan orang yang sholatnya tiap sholat mengatakan subhan rabbiyal a'la. Kita kalau sholat pasti kan subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan. Kalau kepada Fir'aun Allah sabarnya seperti itu padahal dia mengaku Tuhan. Lalu bagaimana orang yang mengatakan subhan rabbiyal a'la setiap sholatnya? Itu kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur, kita bersyukur kepada Allah itu sudah tidak bisa. Jadi katanya anistakat qadar wa hudur ramin wa ramin. Ya, anistakat qadar wa hudur ramin. Wa syadda min sawabin asya'u wa tawa hatta istakat qadar wa hudur ramin wa ramin. Sampai Nabi bengkak kaki sambatan. Sing sambatan itu kakinya bukan Nabi. Istakat kodama yang sambatan kakinya. Nabi tidak sambat. Itu ceritanya Aisyah, kita harus hafal semua. Dan di sini
ada seseorang sahabat. Nah, ini sahabat asalnya atas akhirnya dia tetap sahabat atau tidak. Dia itu datang kepada Nabi katanya, doakan saya. Kalau saya kaya Nabi, motornya tak genteni sana, motornya sampean tak genteni, ini tak genteni. Doakan saja saya. Mudah-mudahan saya ini kan. Siapa itu? Ta'labah. Ada sahabat namanya Ta'labah. Ya Rasulullah, Allah ayyukti romani. Doakan Nabi, muka-muka kalau kalau saya punya harta, akan saya syukuri semua nanti pakai mikir semua. Nabi menjawab, qalilun tu'addi syukrahu. Sedikit kamu sudah bisa mensyukuri. Khairun min katsirin la tutiqu. Qalilun tu'addi syukrahu. Titik yang kamu bisa disyukuri lebih bagus min katsirin la tutiqu. Cuman akeh kok gak iso. Sing titik ae disyukuri, gak usah mikir ganti, gak usah. Itu Nabi kepada Ta'labah bin Khatib. Fa'ada alaihi. Diulangi lagi Nabi mengangkat Allah Nabi. Fada'a lahu fakat romalu. Lalu Nabi mendoakan pada Ta'labah sampai dia menjadi kaya. Setelah menjadi kaya, hatta tarokas sholawat. Lalu dia tidak sholat, sudah nutup. Yang pertama kambingnya sedikit, mau buat dosa. Jangan Nawawi ya, tambah banyak sampai kamu tuh di sholat jamaah sudah, tak ada nutup. Tumang tanah min ada zakat, sampai dia tidak mau zakat tidak mau. Panazaran hadil ayat, faja'a bi zakati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sahabat mengatakan Innallaha amaraya an la akhudha zakat. Nabi tidak mau, jangan diterima zakat. Nabi tidak mau, zakatnya dia tidak mau. Karena dia ada orang naik zakat. Kok narik-narik apa? Hadis jizya. Ini tarikan apa? Orang narik zakat itu tarikan apa? Akhirnya Nabi mau, tidak mau dinazarkan sampai pada Abu Bakar tidak mau. Sayyidina Umar tidak mau, Sayyidina Utsman tidak mau menerima zakatnya orang. Itu jadi tidak usah kita sekalian ingin lebih dari itu, yang ada saja kita syukuri. Terakhir kali sekalian Allah Ta'ala titip kepada kita, titip Allah Ta'ala kepada kita. Kita tidak bisa mensyukuri. Dan Allah Ta'ala buat satu bandingan. Allahumma di dalam Al-Quran, wa anishkurli wa liwalidayya wa ilayyal masir. Anishkurli wa liwalidayya ilayyal masir. Jangan syukur kepada Allah, artinya ayatnya begitulah maksudnya. Jangan bersyukur kepada Allah, syukuri bapak ibu sudah tidak bisa. Jangankan kepada Allah, mensyukuri kepada orang tua sudah tidak bisa. Dari itu titipan Allah SWT kepada kita sekalian, atau kepada anak-anak muda, anak-anak pondok yang punya orang tua, ya kesempatan untuk mensyukuri. Karena titipan Allah, anishkurli wali walidayya, anishkurli wali walidayya. Kita menjadi baik, kita dianggap baik oleh orang. Jangan-jangan orang tua kita yang baik kepada Allah, lalu kita menjadi baik. Seperti yang katanya Nabi Sulaiman, Auzu'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu. Mensyukuri nikmat yang telah kau berikan kepadaku dan nikmat yang telah kau berikan kepada kedua orang tua. Jangan-jangan orang tua kita yang baik kepada Allah, lalu kita dianggap baik oleh orang, walaupun agak tidak baik. Ya mudah-mudahan menjadi orang itu titipan Allah. Terakhir, imma ayyabuna indakal ibaru ahaduhuma au kilahuma. Mungkinlah roto tewe lompet tinggal dua orang atau satu orang. Ya belum
fala tanharhuma, jangan bentak. Wa qul lahuma qawlan, itulah sedikit rumit tentang masalah syukur menurut kita menjadi orang yang bersyukur, dan kita tidak mampu untuk bersyukur kalau tidak dibantu oleh. Dan itu Nabi sudah berdoa, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Beliau seorang nabi tidak mau langsung mengatakan bisa sendiri bersyukur. Syukur itu nikmatnya. Kalau saya baca terlalu lama, di sini dikatakan bagaimana ya Allah saya mau bersyukur, syukur itu sendiri sudah nikmat. Bagaimana saya mau bersyukur kepada nikmat? Mensyukuri syukur itu sendiri tidak bisa saja. Mensyukuri syukur kita bisa bersyukur nikmat saja. Kan syukur kena nikmat, tapi syukur itu sendiri nih. Kasih syukur Pak Kale syukur, kasih syukur Pak Kale syukurnya. Itulah Nabi Muhammad sendiri berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Nabi itu mohon kepada Allah untuk menjadikan orang yang doanya itu ya Allahumma ja'alni tahurran wa ja'alni syakura. Itulah mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.